Sinyal kedekatan Nadiem dengan Google boleh jadi memang sudah terlihat sejak awal menjabat sebagai Mendikbud. Belum genap sebulan dilantik menjadi menteri, Nadiem diundang sebagai pembicara utama di acara Google for Indonesia yang diselenggarakan oleh pihak Google. Di acara ini, Nadiem memberikan sinyal kuat untuk menjalin kerjasama dengan pihak Google. Terima kasih udah ngundang saya, terima kasih kepada semua jajaran Google, teman-teman Unicorn, dan semua teman-teman untuk datang hari ini. Saya sangat excited mengenai program pendidikan teknologi di Indonesia. Excited karena satu, alasan pertama adalah ya itu memang bidang saya sebelumnya. Jadi saya sedikit bias ya. Itu harus saya akui. Tapi keduanya adalah menurut saya kalau Indonesia ini ingin maju, yaitu memang visinya Pak Presiden untuk kita menjadi SDM yang unggul, kita tidak mungkin bisa melakukannya hanya dengan mengikuti jalur yang sama seperti negara-negara lain. Saya ada beberapa hal yang saya ingin minta langsung dari Google. Pertama, terima kasih banget buat program ini. Permintaan saya beberapa hal. Satu hal adalah tolong Google dan perusahaan-perusahaan lainnya pun tolong jadikan Indonesia prioritas nomor 1 di dunia. Tolong jadikan Indonesia prioritas nomor 1. Saya rasa sekian, terima kasih untuk kontribusinya Google pada Indonesia. Semoga ini awal dari suatu partnership yang besar dengan ekosistem dan juga dengan pemerintahan. Dan juga dengan para player-player startup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kecurigaan publik soal konflik kepentingan Mendikbud di proyek laptop Chromebook bukannya tanpa alasan. Nadiem Makarim diduga memiliki kedekatan khusus dengan pihak Google. Jauh sebelum menjadi Mendikbud, Nadiem adalah pendiri Gojek melalui PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau PT AKAP pada tahun 2015. PT AKAP akhirnya berubah nama menjadi PT Goto Gojek Tokopedia pada 9 November 2021 dan selanjutnya emiten ini mendaftarkan diri sebagai perusahaan Go Public. Dari hasil penelusuran data realitas, nama Nadiem turut disebut dalam prospektus penawaran saham perdana PT Goto Gojek Tokopedia (TBK) pada Maret 2022. Saat pendirian PT AKAP, Nadiem memiliki saham sebesar 20,50% senilai Rp522.053.000. Nadiem juga memiliki saham 0,01% di PT Dompet Anak Bangsa, anak usaha Goto Gojek yang bergerak di bidang konsultasi komputer dan platform digital. Sementara Google Asia Pasifik per Januari 2019 memiliki saham di PT AKAP sebesar 2,31% dengan nilai Rp17,85 miliar. Hingga akhirnya per 31 Desember 2020, Google memiliki saham sebesar 7,09% senilai Rp59,95 miliar. Namun, sinyalemen konflik kepentingan tersebut dibantah oleh kuasa hukum Nadiem Makarim. Ada yang mengatakan Google itu kan karena ada kaitannya dengan Nadiem. Begini, Google itu jauh sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri sudah 4 kali investasi di Gojek, di Goto ya. Sudah 4 kali dalam tahun-tahun jauh sebelum dia jadi menteri, dan itu adalah melalui penjualan saham di bursa. Terakhir tahun 2020, dan pada saat itu sahamnya si Nadiem sudah kurang dari 1%. Udah lama dia jual sahamnya ke orang lain. Kemudian sekarang ini kemudian berkurang terus sampai sekarang cuma kurang dari 1%.
Dan Nadiem tidak pernah jual saham ke Google karena Google masuk selalu melalui isu saham di bursa. Nadiem tidak punya kekuatan apapun di Gojek karena dia cuma pada saat itu cuma 3%, bahkan sekarang sudah kurang dari 1% sahamnya. Ini kan kasus sampai sekarang belum ada pihak ketiga yang diperkaya, itu yang kita pertanyakan. Pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai konflik kepentingan Nadiem terlihat cukup kentara sejak awal menjabat Mendikbud. Orang-orang di lingkungan Gojek dan startup diboyong menjadi pasukan khusus. Pasukan khusus inilah yang pernah disebut oleh Nadiem sebagai tim bayangan. Ya, kalau kita melihat dari kerangka teori etika publik ya, misalkan dari bukunya Pak Hardjatmoko, itu kan dia menyebutkan konflik kepentingan itu akan semakin besar ketika pejabat yang memiliki kekuasaan itu adalah sekaligus seorang pengusaha, Mas. Itu jelas di bukunya Romo Hardjatmoko itu. Dan ketika Mas Nadiem datang ke kementerian itu, ternyata staf-staf susnya adalah orang-orang yang di perusahaannya dia. Jadi sejak awal itu konflik kepentingan sudah ada, Mas. Kan saya sudah berkali-kali waktu itu bilang, konflik kepentingan di Kemdikbudristek. Jadi shadow team yang membantu menteri, bahkan itu kan sempat viral ya. Yang ketua tim shadow-nya itu bahkan dia selevelnya dirjen dikatakan, meskipun setelah itu diralat begitu ya, dan kemudian ditanyakan oleh Komisi 10. This organization, this 400-person team, is not a vendor to the ministry. Every product manager and leader is attached as a semi-equal to the Director General, some of which are behind me over here. So they are seen as a thought partner and a product designer. Each designs the product. So the ministry brief, like the head of teachers would give a brief to them, and the product team will say, no, wait a minute, let me check first. Do the teachers and the surveys that we say actually validate that this is done? Publik tentu tidak perlu berdebat kusir soal ayam dan telur untuk menyoal penyediaan infrastruktur ataukah fasilitas pendidikan. Karena jawabannya sudah jelas pasti, dua-duanya harus terpenuhi. Negara wajib menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak Indonesia. Stop, sudahi sampai di sini. Pendidikan dijadikan ladang subur, praktek korupsi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.